Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Episode Ada Apa Gerangan kali ini, saya akan membacakan suatu tweet dari Twitter oleh Restu PA7 yang berjudul Sepertiga Malam. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini adalah real story. Penulis mendapatkan cerita ini dari narasumbernya secara langsung asal Brebes. Dia menceritakan pengalamannya lewat face to face dengan penulisnya. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan tidak mengganggu dan menyebabkan bayang-bayang ketakutan bagiku dan bagi kalian semua. Ceritanya mulai di sini. Dekat rumah juga. Kita selalu ngumpul emang berduaan aja. Habisnya di desa saya banyak banget anak-anak keluar kota. Alhasil, saya ajak Salman ke rumah dan kita kalau main emang berduaan aja. Gini nih kalau jomblo akut, suruh jaga rumah. Ya dijadikan rumah itu sebagai istana imajinasi kita. Malam itu Purnama mulai mengangkat diri dan tampilkan aura cantiknya ke angkasa. Menurut saya, Purnama itu seperti memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi saya. Tapi juga Purnama itu bisa dikatakan sebagai awal mula dari para demit mulai bermunculan. Man, aku udah ngantuk deh. Jangan lupa bangunin jam 2-an ya. Aku mau sholat tahajud nanti. Kataku pada Salman. Ya elah, gitu doang ngantuk lu. Ya udah, pokoknya lu baik-baik dah. Ntar takutnya Mbak Kunti ngejar lu. Saya coba nakut-nakutin Salman dengan isu kuntilanak pengganggu di malam hari. Memang desa kita waktu itu sempat kena teror kuntilanak jadi-jadian. Palingan juga itu kuntilanak bohongan. Mana ada dia datang kemari terus gangguin kita. Apalagi lu kan ahli ibadah, kata Salman. Ya udah, terserah lu aja. Gua tidur nih ya. Jangan lupa itu gerbang dikunci. Siap bos, santai aja sama gua mah. Saya tertidur sambil menunggu waktu sepertiga malam tiba. Sedangkan si Salman, dia asik push rank biar ada kegiatan yang mendukungnya juga. Salman yang terus-terusan ngegame lama-kelamaan menjadi sangat bosan. Dia pun ingin keluar malam. Tapi mungkin kasihan denganku yang udah tertidur. Akhirnya dia pun melihat-lihat rumah warga dari depan rumahku. Waktu itu jam udah menunjukkan pukul 1 pagi. Namun dia masih belum ngantuk. Mungkin itu efek kopi menurutnya. Ketika dia melihat sekeliling rumah warga, dia mendapati seseorang sedang berdiam diri di atas pohon mangga dari kejauhan. Dikiranya itu adalah layangan, tapi mengapa bergerak-gerak seperti tertiup angin? Padahal tekanan angin kala itu hanya sebatas hembusan biasa aja. Apa sih itu? Layangan kali ya? Nalurinya ingin mendekati, namun perutnya mulai keroncongan. Dia pun membatalkan diri. Akhirnya dia kembali ke dalam, sekaligus menutup gerbang rumah. Sosok yang di pohon mangga itu lalu turun, lalu terbang menuju rumahku. Sepertinya eksistensinya udah dirasakan oleh manusia, sehingga ada iming-iming ingin menjahili manusia itu sendiri. Kebetulan stok makanan di rumahku sangat banyak, jadi bisa ambil dengan sendiri tanpa mesen GoFood. Salman mulai memasak mie dan untuk mengganjal perut karetnya. Ketika dia sedang memasak, dia merasakan ada aura yang tidak enak dalam rumah itu. Padahal dia hanya sendiri. Apakah pernah kalian seperti ada yang mengawasi ketika melakukan sesuatu? Salman hanya bisa memandangi sekitaran dapur tempat dia memasak mie. Karena Salman ini orangnya idealis, semuanya dianggap positive thinking. Setelah selesai, dia menuju kamar dan mendapati aku masih tertidur dengan nyenyak.
Salman melihat jarum jam. Teringatnya dia harus membangunkanku untuk menunaikan sholat tahajud. Ham, bangun Gi. Katanya mau sholat tahajud, udah jam 2 nih. Hah? Beneran udah jam 2? Iya, sono sholat. Lu makan apaan, Man? Mie. Gua ambil di dapur tadi, lagian kagak ada makanan. Ya udah ambil aja. Lu hidup di rumah gua seminggu lagi bakal baik tuh gizi. Anjir. Jangan gitulah. Ya udah sono sholat. Iya. Aku pun pergi ke kamar mandi. Saat itu aku masih belum full konsentrasinya, jadi jalanku agak kesempoyongan. Aku mulai memasuki kamar mandi. Kebetulan kamar mandi itu dekat dengan dapur. Mungkin aja setelah selesai keluar dari kamar mandi, Salman menuju dapur untuk menyimpan mangkuk di sana. Aku membasuh muka dengan air. Energiku sedikit terkumpul. Ketika aku ingin berwudu, terdengar suara langkah kaki menuju dapur. Aku pikir itu adalah Salman yang ingin menaruh mangkoknya. Langkah kaki itu terdengar jelas bebarengan dengan tawaan kecil. Mungkin Salman ingin membuat candaan yang tidak lucu sebenarnya. Hihihi. Man, gua tampol lu. Tetap aja, ringikan tawa itu membuat perasaanku gak enak. Tumben banget nih anak suka gangguin, pikirku waktu itu. Setelah tawaan itu hilang, kini berganti dengan memadamkan lampu kamar mandi. Perasaanku makin gak enak aja. Bercandaan Salman mulai keluar batas nih. Man, ngapain sih lu? Jangan bercanda lah. Ini dini hari woi, nyalain lampunya. Lampu kamar mandi mulai menyala kembali. Tampak bayangan orang sedang berdiri di depan kamar mandi. Aku meyakini Salman tidak mungkin se-creepy ini. Sosok itu berlari menuju arah ruang tamu. Aku segera membuka kamar mandi dan mengejarnya. Namun sosok itu lebih cepat dariku. Siapa ya? Masa iya Salman sih? Aku pun menuju kamarnya. Aku ingin sekali memarahi Salman yang membuatku merinding dan berkalut dengan ketakutan. Setelah aku memasuki kamar, aku mendapati Salman lagi tidur. Weh, bangke. Lu ngerjain gue ya? Sambil menendang-nendang pantatnya. Apaan sih lu? Siapa juga yang ngerjain lu? Yang ada lu tadi ngerjain gue kan? Lemparin gue pakai bola kasti. Kapan? Barusan tadi. Gue kan di kamar mandi. Terus masa iya tangan gue nyampe sampai sini? Iya kali aja. Terus siapa yang lemparin gua? Ah, udahlah, gua mau sholat. Ya udah, sono sholat. Makai bikin pengumuman segala lu. Aku masih dalam posisi kesal. Apa mungkin ini bukan perbuatannya? Aku mulai sholat tahajud. Aku meyakini ada sesuatu yang ganjal di dalam rumahku. Entah apapun itu, aku tetap curahkan kepada Tuhan. Aku mulai sujud, menghaturkan semua sembah hidupku kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhanlah maha dari segala-galanya. Tahiyat terakhir di sholat tahajud begitu sangat nikmat. Lelah dan gundahku terbayar, tetesan air mataku membasahi pipiku yang halus. Mana mungkin aku akan menahan rasa sakitnya. Perlu diketahui, aku ini anak tiri. Aku selalu saja dibanding-bandingkan oleh ibuku yang merupakan ibu tiri yang kejam dan haus akan pujian. Aku mengangkat tanganku ke arah langit. Tangisku mulai pecah. Tuhan, ampuni segala kesalahan orang tuaku. Dialah yang mengajariku apa arti hidup dan mandiri. Ampuni mereka, ya Allah. Aku mendengar suara ketukan pintu. Mungkin itu adalah orang tuaku. Kok nggak ngabarin ya? Aku pun membangunkan Salman. Man, bangun man. Bokap gue datang. Is, kok ngedadak banget sih? Bentar deh, kok nggak ada suara mobilnya? Kayaknya ini bukan ortu lu deh. Coba cek. Aku dan Salman menuju pintu depan. Sesaat dia berpikir, mana mungkin dini hari seperti ini orang tuanya datang. Ketika aku membuka pintunya, aku mendapati seorang nenek-nenek
sedang menunggu di depan. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam. Punten, Mbah, nyariin siapa? Terus nenek kok bisa masuk ke rumah saya tanpa izin? Nang, saya kedinginan. Saya bukan orang sini. Perjalanan saya masih jauh. Mau kemana, Nek? Nggak tahu, Nang. Saya sedang mencari penginapan. Mungkin subuh nanti saya lanjutkan perjalanan. Oh, gitu ya. Anu, Nek. Di sini aja dulu, Nek. Nanti kita buatkan teh hangat. Terima kasih banyak ya, Nang. Aku tersenyum namun Salman masih memandangi nenek itu dengan tatapan yang sinis. Silahkan duduk dulu, Nek. Terima kasih, Nang. Salman langsung menarikku menuju dapur. Dia mulai tidak jelas. Ham, kok lu bisa sih nerima orang yang gak jelas gitu? Kali aja itu bukan manusia, lu tahu kan? His, gak boleh gitu ah. Coba lihat, pakaiannya sangat aneh. Udah, buatin teh dulu. Aku membuatkan teh untuk nenek itu. Rasanya aku ini tipe orang yang sangat halus hatinya. Aku menghampiri nenek itu sambil menahan dingin. Nang, kamu tinggal sendirian? Enggak, Nek. Saya bersama dengan ayah, adik, kakak, serta ibu tiri saya. Oh, ibu tiri kamu. Sambil memandangi foto-fotoku di dinding ruang tamu. Iya, Nek, itu ibu tiri saya. Jangan sampai kamu jauh sama Gusti Allah ya, Nang. Jiwanya bisa merusak orang-orang di sekitarannya. Maksudnya, Nek? Salman datang sambil membawakan teh dan cemilan dari dapur. Gak apa-apa, Nang. Jangan pernah jatuh dalam kegelapan. Nenek ini ngomong apa sih? Tanya Salman. Gak apa-apa, nenek ingin bercerita tentang kisah pemuda yang dirasuki oleh dedemit walaupun dia ahli ibadah. Ahli ibadah dirasuki oleh dedemit. Benar, kejadiannya sudah sangat lama. Itu adalah cambuk diri bagi mereka semua yang merasa paling dekat sama Tuhan, tanpa memanusiakan manusia di sekitarnya. Aku sama Salman masih memandangi raut wajah nenek itu. Obrolannya udah mulai serius. Setiap jiwa memiliki sebuah pilihan. Apakah dia ingin menjadi baik atau menjadi jahat, itu tergantung. Bila Tuhan memberikan sebuah ujian, jiwa mulai memberontak dan goyah. Tapi hati yang jernih akan menenangkannya. Lain dengan hati yang tidak tenang, pikirannya akan hancur dan menyebabkan jiwa menjadi sangat kotor. Saat jiwa menjadi kotor, demit ini membisikinya dengan sangat lembut, selembut sutra. Ada yang menjadikan ini sebagai godaan, namun tidak banyak mereka juga terjatuh dalam kegelapan dan nafsu angkara. Salman dan aku masih mendengarkan. Pemuda itu sangat rajin ibadah, terlebih lagi dengan sholat tahajud. Semuanya dilakukan setiap hari. Nenek itu mulai menyeruput teh hangat yang dihidangkan oleh Salman. Suatu hari dia kehilangan adiknya yang tercinta. Dirinya putus asa, ibadahnya kacau. Dia mulai menentang Tuhan di sepertiga malam, tempat di mana komunikasi antar manusia dan Tuhan terbuka lebar. Salman mulai merasakan perasaan yang tidak enak dari arah dapur. Katanya, Tuhan, mengapa kau ambil adikku tercinta? Kemanakah seluruh amal ibadah yang aku sembahkan untukmu? Mengapa kau berikan kejutan yang sangat menyakitkan sekali? Aku tidak bisa menerimanya, Tuhan. Jangan kau ambil adikku. Aku tak bisa menerimanya. Pemuda itu putus asa. Jiwanya sudah goyah. Tanpa sadar, demit itu membisikkan lewat hati yang kosong. Lagi-lagi Salman mulai terganggu dengan sesuatu yang meliriknya dari arah dapur. Aku punya cara untuk menghidupkan adikmu, asalkan kita bertukar jiwa. Itu perjanjiannya. Lalu apa yang terjadi dengan pemuda itu, Nek? Tanyaku pada nenek itu. Pemuda itu menjadi penyembah iblis. Hah? Mengapa itu bisa terjadi? Bukankah dia sering melakukan sholat tahajud?
Tahajud hanya digunakan oleh orang-orang yang benar taat. Aku paham betul apa yang nenek itu sampaikan. Aku mulai terganggu dengan tingkah Salman. Sepertinya Salman tidak menyimak obrolan dari nenek itu. "Hei, lu ngapain sih?" tanyaku pada Salman. "Kayaknya ada yang liatin kita ngobrol deh." "Jangan takut, mereka tertarik dengan percakapan kita." "Maksudnya, Nek?" tanya aku. Nenek itu menunjukkan sesuatu padaku dan Salman. Kita ini bagaikan cemilan seperti ini, dan mereka adalah semut-semut yang berdatangan. Selama kita menceritakan mereka, mereka akan tertarik datang sebagai pendengar. Aku dan Salman baru sadar dengan perkataan itu. Berarti, ada apa, Nang? Sambil menyeruput teh yang mulai tak hangat lagi. Yang mengerjai kami barusan adalah mereka yang ingin menggodaku. Benar sekali. Sepertiga malam merupakan tempat di mana para malaikat turun, juga para demit menggoda seluruh manusia. Aku paham dengan perkataan nenek itu. Ini bukanlah yang pertama kalinya, namun sudah berulang kali aku merasakan keadaan yang membuat bulu kuduku merinding secara tiba-tiba. Hari sudah hampir subuh. Semoga kita akan bertemu lain waktu. Pesanku, jangan sampai kamu terjatuh dalam kegelapan, Nang. Sambil memegangi dadaku. "Nggih, siap, Nek. Nenek permisi dulu." Aku dan Salman mengantarkannya hingga gerbang depan. Hari ini banyak sekali pelajaran yang aku dapat. Alhamdulillah, kita dapat pelajaran baru lagi, Man. "Iya, Ham. Semoga kita selalu dalam keselamatan." "Tunggu dulu." Aku berhenti ketika hendak memasuki pintu rumah. "Lu tadi ngunci gerbang kagak?" tanyaku pada Salman. "Ngunci kok." "Lah terus nenek itu?" Kami baru sadar, yang kami temui bukanlah manusia, melainkan sebuah peringatan atau lebih tepatnya sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menjaga kami berdua. Jangan-jangan kami berlari menuju luar gerbang dan menengok kanan kiri jalan, namun yang didapati adalah kekosongan. Kejadian malam itu membuat kami terdiam 1000 bahasa. Ada yang mengira nenek itu adalah jin muslim yang membantuku agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda dengan Salman, dia masih penasaran dengan teka-teki sepertiga malam yang diungkapkan oleh nenek itu. Tiba saatnya di mana keluargaku datang ke rumah. Aku tersenyum lebar. "Mas, Ihsan wangsul." Ihsan adalah adik tiriku yang sangat dekat denganku. Dia merupakan penyemangat bagiku. "Mas, Ihsan beliin ini buat Mas." Sambil memberikan gelang kaukah kepadaku. "Bagus, Dek, makasih ya." Sambil memeluk tubuh Ihsan yang kecil. Aku kemudian terdiam sambil menunduk ketika ibu tiriku menghampiri. "Bawa ini. Jangan lupa cuci baju kotornya. Habis itu buatkan kami teh hangat dan makanan ringan." "Iya, Bu." Ilham hanya menunduk pasrah. "Bu, Ihsan pengen main sama Mas Ilham." Sambil memohon pada ibu. "Nanti Ihsan, jangan sampai ibu marah lagi nih." Sembari ibu membentak Ihsan. "Ibu, gak usah gitu sama Ihsan. Kasihan mereka. Kan udah lama dia tidak ketemu." "Ilham, kamu main aja sana sama Ihsan. Biar aku saja yang melakukan ini." "Mas Suryo, gak usah mas. Biar aku aja. Lagian Ihsan juga mau bantuin. Iya gak, Dek? Mau bantuin Mas Ilham kan?" "Iya mas. Ayo nyuci dulu." Mas Suryo tersenyum. "Pak, sampai kapan si Ilham terus-terusan di rumah ini? Aku tidak ingin dia berlama-lama di tempat ini." "Jangan terlalu buru-buru. Ilham masih remaja. Dia belum mengerti dunia luar. Cepat selesaikan masalah ini. Aku tidak ingin menemuinya lagi dalam satu rumah. Aku muak melihatnya." "Mas, suatu saat aku ingin melihat matahari tenggelam bersama Mas Ilham. Aku ingin memeluk senja." "Waduh, kapan nih? Kapan ya? Hehehe."
Setelah usai dengan tugasnya, Ilham menuju kamar bersama dengan Ihsan. Dek, Dedek ke kamar dulu ya. Mas mau bikin teh hangat buat ibu, bapak dan Mas Suryo. Nanti Mas susul ya. Siap Mas. Ilham tersenyum, lalu dia pergi menuju dapur untuk membuatkan teh hangat. Ilham masih teringat dengan ungkapan Salman. Mana mungkin nenek itu bisa memasuki tempatnya, padahal gerbangnya sudah dikunci. Malam ini aku harus menemui Salman. Selesai membuat teh, Ilham mengantarkannya menuju ruang tamu. Pak Iwan, Bu Ratna, dan Mas Suryo sudah berkumpul dan sedang membahas sesuatu. Maaf Bu, saya telat membuatnya. Bu Ratna hanya terdiam. Ilham pun pamit undur diri menuju kamar. Namun Mas Suryo mencegahnya. Mau kemana kamu Ham? Mau ke kamar dulu Mas, sambil menundukkan kepala tanda menghormati yang lebih tua. Kemari sini kita ngobrol dulu. Ngobrolin apa ya Mas? Aku ndak enak dengan Ihsan yang udah nunggu. Biarlah dia istirahat dulu. Ilham pun mengiyakan. Kemari duduk. Kamu bagian dari keluarga ini, jadi jangan sungkan sama kami. Ilham menatap wajah Bu Ratna yang sama sekali tidak menginginkan kehadirannya. Bu, apakah aku boleh duduk di kursi ini? Ya udah sih, tinggal duduk aja. Jangan manja. Terima kasih Bu. Ilham lalu duduk berdampingan dengan Mas Suryo. Pembahasan keluarga pun dimulai. Begini Ilham, aku, bapak dan ibu akan pergi ke rumah Biiyah di Tegal. Katanya anaknya sedang sakit. Aku tidak enak dengan Biiyah. Mungkin Ihsan tidak ikut. Kamu bisa kan menjaganya? Insya Allah Mas. Awas, dilihat pola makannya. Jangan tidur malam-malam. Bentak Ibu Ilham. Loh, Ibu kenapa sih sama Ilham? Aku gak percaya sama dia. Bu, gak boleh gitulah. Biar saja, biar dia cepat-cepat keluar dari rumah ini. Aku muak dengannya. Perkataan Bu Ratna membuat hati Ilham sesak sekali. Dia tidak menyangka dengan pikiran buruk Bu Ratna yang belum juga puas membencinya. Astagfirullah Bu, istighfar. Bagaimanapun juga Ilham keluarga kita. Ilham bangkit dari duduknya. Dia sudah tidak kuat dengan pembahasan ini. Mas Suryo, udah kan itu aja? Oke Mas, aku permisi pergi ke kamar dulu ya. Maaf. Ilham meninggalkan mereka semua. Hatinya teriris. Andaikan ibunya masih berada di sampingnya, mana mungkin akan menjadi sebatang kara seperti ini. Bu, kasihan Ilham. Pak, kenapa diem aja sih? Itu kan anakmu juga. Apa yang harus kulakukan? Memang ada betulnya juga perkataan ibumu. Udahlah, sekarang persiapkan semuanya. Besok subuh kita berangkat ke rumah Bu Iyah, kata Bu Ratna. Mas Suryo hanya terdiam lesu. Kini dia harus meminta maaf kepada Ilham atas perlakuan tidak menyenangkan yang baru saja didapatinya. Ilham menuju kamar. Ternyata Ihsan sudah tertidur pulas. Ilham tanpa sadar meneteskan air matanya. Dek, aku bakal jagain kamu sampai kapanpun. Aku sayang kamu, Dek. Tiba-tiba Ihsan terbangun dan menangis. Mas Ilham, Mas. Dek, kenapa kamu? Kenapa? Aku mimpi buruk, Mas. Takut. Mimpi buruk toh. Dikira ada apa? Mimpi apaan emangnya kamu, Dek? Aku mimpi Mas Ilham ninggalin aku. Ilham terenyuh hatinya. Anak kecil sepertinya udah mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Mas di sini aja kok, Dek. Mas jagain kamu. Mas selalu ada di samping Dedek. Mas tadi lama banget habis dimarahin ibu lagi ya. Kenapa sih ibu marahin Mas Ilham terus? Aku benci sama ibu. Hus, gak boleh gitu, Dek. Habisnya ibu selalu saja marah-marah gak jelas. Aku gak mau lagi Mas Ilham dimarahin ibu. Iya, enggak kok. Gak dimarahin. Mas, Ihsan masih ngantuk nih. Ihsan tidur di pangkuan Mas aja ya. Nanti Mas ceritain tentang cerita bawang merah dan bawang putih lagi ya.
Emang bawang tuh ada berapa warna mas? Tanya polosnya. Eh, anu, ini mah cerita. Kalau bawang tuh banyak macamnya. Ada bawang warna biru nggak mas? Ada, nanti mas bikinin sendiri. Hahaha, Mas Ilham ada-ada aja. Rasa sedih Ilham terbayarkan dengan senyuman Ihsan. Dengan kondisi seperti ini, Ilham bisa tenang sesaat. Malam nanti dia akan menuju rumah Salman guna membahas nenek misterius itu. Sehabis maghrib tepatnya, Ilham izin keluar rumah untuk menemui Salman. Alasannya ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Bu, Pak, Mas Suryo, Ilham izin pergi ke rumah Salman dulu ya. Oh ya udah sana Han. Mau Mas antarkan tidak? Nggak usah Mas, kan dekat rumahnya. Ya udah, ini uang buat jajan di sana. Mas Surya memberikan satu lembar uang 50.000 kepada Ilham. Namun tatapan Bu Ratna masih aja tidak menyukai Ilham. Makasih Mas. Kalau ada apa-apa kasih tahu Mas ya. Siap Mas. Ihsan, Mas tinggal dulu ya. Nggih Mas. Jangan lupa ceritain lagi ya. Siap Dek. Ilham segera menuju tempat Salman. Hari ini ada banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan untuknya. Sesampainya di rumah Salman, dia mendapati orang tuanya sedang berkumpul di depan rumah. Oh alah Nang, ada apa malam-malam datang ke rumah? Mau ketemu Salman Pak Le. Salman ada di kamar, masuk aja sana. Iya Pak Le. Ilham memasuki kamar Salman. Di dalam kamarnya, Salman sedang menggambar-gambar sesuatu yang tidak jelas. Nolep, lu lagi ngapain sih? Si autis lagi mancing nih. Udah tahu lagi gambar pakai nanya lagi. Haha, santai sih. Ya udah, ada apa kemarin nih? Sebentar, lu gambar apaan? Nggak tahu nih, gue heran aja. Ketika gue di rumah lu, gue ngelihat sosok menakutkan kayak gini. Ih, serem banget. Ini kayak manusia setengah ular. Lu ngaco ya? Kagak lah. Serem banget ini. Mana ada coba kayak ginian di rumah gua. Lu kebanyakan nolep nih. Jadi ngehalu kan? Ish, ini real. Gua mimpiin ini. Katanya dia ingin mencari tumbal. Sebentar, ular dan wanita. Kenapa memangnya? Nafsu angkara. Apaan itu? Ilham pun memberikan pemahaman kepada Salman mengenai lambang ular dan wanita. Medusa. Zaman Yunani kuno mempercayai sosok ini adalah Medusa. Di dalam dirinya tercipta rasa kebencian, licik, kehancuran, dan lain-lain. Seriuskah? Ini sangat berbahaya man, gak usah diterusin. Salman tak mempercayai itu. Mana mungkin apa yang dilihatnya bisa kenyataan ada. Sebenarnya ada yang ingin gua tanyakan padamu man. Ini mengenai nenek tua itu. Apakah lu gak ngerasain keanehan? Gue juga sama Han. Ngapain nenek itu memberikan informasi banyak tentang sepertiga malam yang baru aja kita lalui? Kemungkinan nenek itu bukanlah manusia man, melainkan jin muslim. Dari mana dia tahu? Entahlah. Mengenai foto ibu tirimu, dia sempat mengatakan apa? Aku gak mudeng. Nah itu dia. Gue percaya dia berasal dari kalangan jin muslim karena dia memberikan nasihat penting pada gue mengenai ibu tiri gue man. Dia tahu semua tentang ibu tiri gue. Gue aja sempet kaget. Oh iya, malam ini lu nginep lagi ya di rumah gue. Jagain Ihsan. Gue takut dia gak ada temennya. Emang lu mau kemana? Gue di rumah aja, tapi gue juga butuh teman ngobrol. Bilang aja lu takut. Kagak lah, supaya di sepertiga malam lu bangunin gue lagi. Hehe. Gue izin dulu sama orang tua tapi ya. Ya udah, sono izin. Jangan lupa bawa salin. Emang berapa hari sih? Lagian juga rumah gue deket, gak usah lebay kali. Haha, canda. Kali aja sekalian ngekos di rumah gue. Salman menuju depan rumah. Dia ingin meminta izin untuk menginap di rumah Ilham. Pak, Bu, aku mau nginep di rumah Ilham. Oh gitu. Ya udah, yang hati-hati aja. Salman pun mengiyakan. Lalu dia kembali ke kamar untuk memberitahu kepada Ilham.
Gua udah izin bro. Oke lah. Malam itu juga Salman menginap di rumah Ilham, namun dengan seizin orang tuanya. Mereka tidur di lantai 2 yang berdekatan dengan gudang. Gak apa-apa kan kita tidurnya di atas, deket gudang juga. Gua mah udah biasa tidur kayak ginian, santai aja kali. Ya udah bentar ya, gua mau cek kamar Ihsan. Gua kangen sama dia. Hehe. Kayaknya lu sayang banget sama dia, Ham. Iyalah, dia kan penyemangat gua. Salman hanya terdiam. Baru kali ini dia melihat Ilham sangat sensitif, apalagi terhadap adik tirinya. Ilham menengok kamar Ihsan. Dia masuk secara diam-diam, mencium keningnya sambil berbisik. Besok kita akan memeluk senja. Kamu katanya mau lihat matahari tenggelam, iya kan? Tiba-tiba Ihsan terbangun. Mas Ilham, kapan datang? Pangerannya Mas sudah bangun. Sini. Mas, Ihsan tadi mimpi gak enak. Mimpi apa sih, Dek? Ada wanita bertubuh ular lagi ngelilit tubuh Mas Suryo. Terus Ihsan pukul ekornya. Malah Ihsan yang kelempar. Sebentar, dari mana dia bisa diimpikan hal yang sama seperti Salman? Mungkin perasaan Ilham saja. Mas, Dedek mau ke kamar Mas. Tapi ada Mas Salman tuh. Gak apa-apa, Dedek mau ngobrol juga sama Mas Salman. Ya udah deh. Asal jangan bilang-bilang ibu ya. Siap Mas. Ilham dan Ihsan pun menuju tempat Salman. Mas Salman, sapa Ihsan sambil mencium tangan Salman yang sedang mengepus rokok. Dek Ihsan, kok belum bobo? Dedek kebangun Mas. Oh, terus Dedek mau ikut ngobrol nih sama Mas Salman dan Mas Ilham? Iya Mas. Ihsan tersenyum lebar. Ilham senang jika Ihsan banyak teman, walaupun bukan anak seusianya. Ihsan tahu nggak kenapa senja itu indah? Tanya Salman. Karena senja itu ciptaan Tuhan yang tidak bisa diedit oleh manusia. Iya kan Mas? Jawabnya dengan lugu. Kok tahu sih? Mas Ilham yang kasih tahu Mas. Mas Ilham selalu ceritain tentang senja. Apalagi katanya Mas Ilham mau ngajakin lihat senja. Mas mau ikut gak? Salman menatap serius wajah Ilham. Ilham pun memberi aba-aba berupa anggukan padanya. Iya Mas Salman ikut kok. Asik, besok rame nih. Salman menunduk lesu. Dedek sama Mas Salman dulu ya. Mas Ilham mau buat teh dulu. Iya Mas, jangan lupa ambil cemilan Dedek yang di atas kulkas Mas. Siap bos. Ilham pun pergi ke dapur untuk membuat teh. Entah mengapa perasaannya sama seperti hari kemarin. Sebenarnya ada apa ya dengan rumah ini? Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Ketika tehnya udah selesai dibuat, dia pergi menuju kulkas untuk mengambil makanan Ihsan. Kok dari tadi kayak ada yang ngikutin ya? Astagfirullah, kok aku bisa merinding gini sih? Ilham segera mempercepat langkahnya. Namun dirinya mendengar suara desisan ular yang sepertinya sangat dekat jaraknya. Hah? Desisan ular? Dari mana ini? Ilham mencari arah suara itu. Namun tidak ada tanda-tanda ular itu memasuki rumahnya. Mungkin perasaanku aja. Ketika dirinya melangkah menuju tangga, ada suara wanita memanggil namanya. Ilham? Siapa itu? Sontaknya kaget. Hehehe. Astagfirullah. Siapa kamu? Di mana kamu? Munculkan wujud kamu. Aku ada di dekatmu. Aku selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aku gak peduli. Aku hanya takut pada Allah. Jangan kau ganggu kami. Suara itu tak berwujud. Ilham mulai membaca bacaan ayat suci Al-Quran untuk memperkuat hatinya. Sehebat apapun bacaanmu Ilham, aku tercipta untuk mengganggumu. Aku diciptakan untuk melemahkan imanmu. Ilham menaruh teh hangatnya di atas meja. Dia fokus terhadap bacaannya. Sosok yang dipercaya sebagai manusia ular itu tertawa kencang. Sepertinya dia tak takut dengan bacaan Ilham. Sadarlah,
Kau itu munafik, nifak, sok suci, penuh dosa, penuh dendam. Hatimu terkotori oleh nafsu angkara. Kamu tidak pantas menyandang dan membaca ayat itu. Kata suara itu semakin mengeras. Namun Ilham terus membaca bacaan lainnya untuk menguatkan imannya. Ada apa denganmu, Ilham? Kamu benci dengan ibumu, benci dengan ayahmu. Kau takut kehilangan adik tirimu. Sadarlah, kau itu hanya babu di rumah ini. Godanya dengan sangat cerdas. Kehilangan pasti akan terjadi. Yang harus kau lakukan, janganlah jatuh ke dalam kegelapan. Tahajudmu tak menjamin dirimu masuk surga. Ilham langsung menekan bacaan surat An-Nas di ayat terakhirnya. Dengan seketika godaan itu berhenti. Alhamdulillah. Ilham langsung menuju kamarnya di lantai 2. Dia merasakan keganjilan dalam rumahnya. Man, Salman. Kenapa lu teriak-teriak? Ihsan mana? No, di kamar. Lagi lihat YouTube. Bocil gua belum tidur. Hah? Ada apaan sih? Yang lu gambar, Man, itu asli. Maksudnya? Itu wanita ular itu. Gua baru aja ketemu dia. Tapi dia gak nampakin wujudnya. Maksudnya gimana sih? Lu ketemu sama dia tapi gak dinampakin. Itu maksudnya gimana? Tenangin dulu dah. Tarik napas. Keluarin, santai. Jangan buru-buru. Sok, mulai cerita. Gue tadi bikin teh. Terus gue serasa ada yang ngikutin. Pas gue mau naik tangga, itu ada suara desisan ular, Man. Feel gue itu ada ular deket situ. Gue cari sampai di ruang tengah. Pas dicari, gue malah ngedenger suara aja. Kemungkinan besar dia yang ngikutin gue. Perasaan lu aja kali. Ini seriusan, Man. Gue gak bohong. Mas Ilham, ada ular. Ilham dan Salman langsung beranjak ke kamar. Dia mendapati sebuah ular sanca berukuran 1 meter. Ular itu menuju tempat mereka berdua. Astagfirullah. Dari mana ular itu? Man, ambil sapu atau apapun, Man. Iya. Dedek situ aja. Jangan kemana-mana ya. Dedek jangan takut. Mas bakal nangkep ular ini. Mereka berdua mencoba menjinakkan ular itu. Namun tetap aja tidak bisa. Dek, Mas Surya ada nggak? Ada, Mas. Panggilin, Dek, cepetan. Ihsan segera berlari terbirit-birit menuju kamar Mas Suryo. Dia membangunkan Mas Suryo. Ham, tahan Ham. Lah, gue lagi tahan nih. Ularnya ganjen banget, gak mau jinak. Bukan ganjen tapi liar, On. Ilham dan Salman masih fokus dengan menahan pergerakan ular itu. Namun tetap saja ular itu memberontak. Mas Ilham, teriak Ihsan. Ihsan berlari bersamaan dengan Mas Suryo. Segeranya Mas Suryo menuju ular itu sembari menghujamkan golok tepat di kepalanya. Darah ular itu mengalir deras. Ilham dan Salman hanya terbengong melihat tingkah aneh Mas Suryo. Udah selesai kan? Gih Mas. Ham, jangan lupa beresin darahnya. Terus buang bangkai ular itu jauh-jauh dari rumah. Takutnya teman-temannya datang ke sini semua. Iya Mas, siap. Ilham dengan sergap memasukkan bangkai ular itu ke dalam sebuah karung. Sedangkan Salman dan Ihsan membantu membersihkan darah yang berceceran. Mas Ilham, aku belum pernah lihat Mas Suryo seganas itu. Kok dia bisa main bunuh-bunuh aja sih? Hus, udah Dek, kamu cuci tangan sana, wudu, terus tidur. Nanti Mas temenin kamu tidur, oke? Iya Mas. Ihsan menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangan sembari berwudu. Salman masih tak percaya dengan tingkah brutal dari Mas Suryo yang main bunuh-bunuh aja tanpa berpikir dulu dampak dan resikonya. Biasanya kalau ular dibunuh seperti ini bakal ada sesuatu yang tidak beres. Maksud lu? Tanya Ilham. Ular itu makhluk yang sangat peka, Ham. Dia bakal mencari temannya atau keluarganya jika mendapatinya hilang. Aku gak yakin yang membunuh ular itu adalah Mas Suryo. Gak kayak biasanya. Manusia kan selalu berubah. Semoga aja gak terjadi apa-apa. Jelas Ilham. Ham,
Jangan lupa dibakar bangkainya. Oke. Ilham menuju depan rumah. Dia tampak tergesa-gesa dan ingin segera cepat menyelesaikan tugasnya. Aneh-aneh aja nih. Kok bisa sih ada ular di tempat kayak gini? Ilham mencari tempat yang penuh dengan ranting kayu. Dibakarnya ular itu bersamaan dengan sampah dan ranting kayu. Bau daging matangnya sangat menyerbak hingga Ilham menutup hidungnya. Baunya kok gini amat ya? Ilham terus melihat bangkai ular itu yang sudah menggosong dan menyatu dengan arang kayu. Kamu udah melakukan kesalahan, nak. Ilham langsung menengok ke belakang. Ternyata yang mengatakan itu adalah nenek yang kemarin lusa datang ke rumah. Nenek? Kok ada di sini? Kamu udah melakukan kesalahan. Kesalahan apa, Nek? Kamu telah membuat alam murka. Aku tidak paham dengan maksud nenek. Mana mungkin saya melanggar? Ular itu adalah ujian pertamamu. Ujian yang langsung saja menggoyahkan iman serta kesabaranmu. Tapi bukan aku yang melakukannya, Nek. Itu tidak ada bedanya, karena kamu telah memanggil Surya untuk membantu. Kok nenek bisa tahu sih? Aku selalu mengawasimu. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumahmu. Dan itu yang dilakukan oleh salah satu keluargamu untuk menghancurkan dirimu sendiri. Keluargaku ingin menghancurkanku. Apa salahku, Nek? Sudah kubilang, ini ujianmu. Ujian apa sih? Aku tidak mengerti. Sepertiga malam itu adalah sebuah puncak di mana Tuhan memberikan berkat-Nya terhadap seluruh manusia. Setiap mereka yang mengangkat tangannya, maka Tuhan akan memberikan kebutuhannya. Lain hal itu, manusia harus melewati batasan serta ujiannya. Jadi, ini adalah ujian untuk orang-orang yang selalu sholat di sepertiga malam, Nek. Nenek itu tidak menjawab. Dia berjalan menuju sebuah perkebunan yang mana tidak ada satupun rumah di sana. Suatu saat kamu akan menyadari itu. Ingat, jangan pernah jatuh ke dalam kegelapan. Baik, Nek. Ilham tahu ini adalah di luar nalar. Dia harus merahasiakan ini kepada yang lain, karena imbasnya akan mengenai seluruh keluarganya. Ilham kembali menuju rumahnya. Dia mendapati suara ringikan tawa. Kamu udah gagal, Nak. Ilham mengenal suara itu. Suara yang ia dapati ketika berada di dapur rumahnya. Apa maumu? Ilham melihat seorang wanita dengan tubuh yang sedikit aneh dan berbeda. Hanya wajah, leher dan badannya seperti manusia. Sisanya berbentuk ular. Sosok itu bersembunyi di sebuah pohon mangga yang berada di depan rumahnya. Aku ditugaskan untuk mengusirmu dari rumah ini. Setiap doa dan harapanmu akan sia-sia, karena aku akan terus menghancurkanmu. Maksudmu kau suruhan seseorang? Hahaha. Manusia yang dekat dengan Tuhan memang cerdas, tapi sayang. Apa maksudmu? Tapi sayang, hatimu lemah karena kasih sayang seseorang, adikmu Ihsan. Jika kau menyentuh kulit Ihsan, akan kubunuh kau, iblis sialan. Dari dulu yang ingin membunuhku banyak, namun yang didapatinya adalah apa yang didapatinya? Angin malam mulai membesar. Sepertinya ada ucapan serius yang ingin dilontarkan oleh makhluk itu. Kehancuran. Sih, aku tak akan hancur karena melawan sosok hina sepertimu, iblis. Buktikanlah, apakah dengan sepertiga malammu itu akan membantu? Aku tunggu niatmu. Niat untuk apa? Untuk bergabung bersama kami. Kerjaan ular yang telah lama menginginkan keberadaanmu. Cuy, amit-amit. Aku tak akan bersekutu dengan iblis. Hina derajatku. Sombong sekali kau makhluk murahan. Hahaha. Ilham segera membaca ayat kursi untuk menenangkan hati serta pikirannya. Nampaknya dia harus memperkuat imannya agar tidak terjebak oleh godaan manis bangsa mereka. Hanya dalam hitungan detik, angin itu normal kembali. Sosok itu menghilang. Ular yang dibakarnya di depan rumah telah rata dengan abu. Ilham segera memasuki rumahnya. Salman telah selesai membersihkan sisa darah di rumah itu. Lama banget loh, ada apaan sih emang?
Gak ada apa-apa kok, Man. Ya udah, tuh temenin Ihsan dulu. Dia dari tadi nanyain lu mulu. Ilham tersenyum. Dia menemui Ihsan yang sedang melihat YouTube. Hayo, lagi lihat apa nih, Dede? Mas Ilham, lagi lihat kartun. Hehe. Tidur sih, Dek. Udah malam banget loh. Nanti kan mau lihat senja. Senja tuh pagi apa sore? Sore sih, tapi kan besok kita ikut bantuin bapak sama ibu buat ke Biiyah. Iya. Sekarang jam berapa, Mas? Tuh, lihat. Jam berapa coba? Hah? Jam 12? Hehe. Ya udah, Ihsan bubuk dulu, Mas. Tapi maunya sama Mas Ilham bubuknya. Ya udah, sini di sebelah Mas. Mau dengar cerita nggak? Ganti cerita, Mas. Jangan bawang putih mulu. Bosen. Apa ya? Cerita itu tuh, Mas, yang anak durhaka dikutuk jadi batu. Kok kamu tahu sih? Dari mana? YouTube, Mas. Walah. Nih untung YouTube-nya ngelihat yang baik-baik ya. Sambil mencubit hidung Ihsan. Haha, Mas sakit. Udah berhenti. Ya makanya kamu tidur. Harus diginiin dulu. Salman sedikit melihat sikap Ilham yang sangat sayang kepada Ihsan. Dulu Ilham sangat dingin kepada siapa saja. Naluri sosialnya hilang ketika ibunya meninggal dunia. Lalu ketika bapaknya menikah kembali dengan janda beranak dua, yaitu Bu Ratna, awalnya Ilham tidak terlalu dekat dengan Mas Suryo dan Ihsan. Lambat laun, dia harus bisa mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan dan orang-orang baru di keluarganya. Ilham semakin terlihat bahagia ketika bertemu dengan Ihsan. Ihsan sangat menyukai Ilham. Ilham beruntung punya adik tiri yang menyayangi dirinya sepenuh hati. Ilham masih bergurau ria dengan Ihsan. Nampaknya Salman mulai merasa nyaman dengan keluarga ini. Hanya saja Bu Ratna masih misterius hingga sekarang. Beberapa menit berselang, Ilham keluar dari kamarnya. Ihsan udah tidur. Udah, Man. Lu sayang banget ya sama dia. Pasti, Man. Gua gak punya siapa-siapa lagi, Man. Dia paling berharga menurut gua. Lu gak boleh gitu, Ham. Kan lu bilang sendiri bakal ngadaptasiin diri buat ini keluarga. Iya, Man. Lu kagak tahu aja. Gua barusan dapat berita gak enak pagi tadi. Maksud lu? Ibu tiri gua udah ada rencana buat ngusir gua. Apapun caranya. Kok gitu sih? Itu langsung frontal ngomong di depan lu. Iya, Man. Gila bener tuh orang. Gak ada otak dia. Ya gitulah. Lu jelek kalau naruh tampang sedih. Udah biarin aja. Ntar juga dia sadar sendiri. Amin. Oh iya, soal suara tadi, lu ada yang ngeganjel nggak? Maksud lu, Man?